Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut ke KD baru, yaitu KD 3.7 mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, di dalam turunan fungsi aljabar ini, materi pertama yang kita pelajari adalah mengenai turunan pertama fungsi aljabar. Jadi nanti ada dua jenis turunan. Yang pertama ini adalah turunan pertama, terus nanti ada turunan kedua juga seperti itu. Tetapi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai turunan pertama fungsi aljabar terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan definisi turunan. Jadi di sini kalau kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius, nah ini adalah sebuah kurva lengkung yang dipotong oleh sebuah garis lurus di dua titik, ini ya, titik yang berwarna merah. Kemudian titik yang pertama ini dia berapsis X, maka ordinatnya adalah fx seperti itu. Jadi kita dapatkan titik koordinatnya x, fx. Nah, sekarang untuk titik yang kedua, pastikan dia punya sebuah apsis di sini ya. Nah, apsis di sini kita hitung dulu jarak dari titik yang pertama ke titik yang kedua. Misal jaraknya adalah h, maka apsisnya ini untuk titik yang kedua ini adalah x plus h. Jadi ini panjangnya adalah panjang x, kemudian ditambah h. Nah, maka di sini ini adalah x plus h. Kemudian didapatkan ordinatnya adalah fx plus h. Jadi didapatkan titik koordinatnya x plus h, fx plus h. Nah, pada SMP kalian sudah pernah mempelajari mengenai gradien ya. Gradien itu disimbolkan dengan m dan dirumuskan dengan delta y per delta x, artinya selisih nilai y per selisih nilai x. Nah, selisih nilai y di sini berarti kan ini fx min h dikurangi fx. Kemudian per selisih nilai x berarti x plus h dikurangi x, atau ini ya, dari jarak sini ke sini itu adalah sepanjang h. Nah, sehingga gradien bisa kita tuliskan sebagai fx plus h min fx per h. Nah, sekarang kalau kita coba minimalkan jarak h-nya ini menjadi, nah seperti ini ya, h mendekati 0, artinya hanya menyinggung di satu titik aja garis tersebut. Maka, nah bisa kita tulis gradiennya adalah limit delta y per delta x untuk x mendekati 0. Atau kita tulis sebagai limit delta y per delta x-nya kita ganti dengan ini tadi, fx plus h min fx per h untuk x mendekati 0. Nah, itu kita namakan sebagai turunan. Jadi, m atau gradien di sini itu adalah merupakan turunan dari fungsi fx, atau kita tulis sebagai f aksen x. Ini adalah penyimbolan dari turunan. Atau bisa kita tulis juga sebagai dy per dx. Atau bisa juga y aksen seperti itu ya. Atau bisa juga d per dx, dfx per dx seperti itu. Jadi ada banyak penulisan atau penyimbolan dari turunan. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis dengan f aksen x ya. Sehingga ini adalah definisi dari turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h untuk x mendekati 0. Ini. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 2x plus 5 menggunakan definisi turunan. Coba kita selesaikan. F aksen x tadi dirumuskan dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk x mendekati 0. Nah, tinggal kita masukkan fx plus h, kita punya fx-nya 2x plus 5. Berarti kalau fx plus h jadinya 2x plus h ya, plus 5 dikurangi fx-nya 2x plus 5 per h untuk x mendekati 0. Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu. Didapatkan limit 2x plus 2h plus 5, ini jadi min 2x, ini jadi min 5 per h untuk x mendekati 0. Kita olah, jadi didapatkan limit, ini 2x kurangi 2x habis ya, kemudian 5 kurangi 5 pun habis, jadi tinggal 2h per h untuk x mendekati 0. Nah, h bisa kita sederhanakan, jadi limit 2 untuk x mendekati 0 itu hasilnya adalah
2. Seperti itu cara penyelesaian turunan menggunakan definisi. Akan tetapi kalau setiap soal fungsi yang kita ketahui kita selesaikan menggunakan definisi atau secara definisi, itu akan panjang ya. Jadi di sini akan saya sampaikan beberapa aturan dalam turunan supaya memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal-soal turunan. Nah, di sini adalah aturan turunan fungsi aljabar. Yang pertama, fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax pangkat n. Jadi diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a-nya adalah konstan, maka turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x, ini adalah penyimbolannya, ditentukan sebagai berikut. Jadi f aksen x itu sama dengan na kali x pangkat n min 1. Jadi pangkatnya ini kan kita turunkan, kemudian kita kalikan dengan elemen-elemen yang ada di bawah, jadi nax, kemudian pangkatnya menjadi berkurang 1 atau n dikurangi 1. Sebagai contoh 1, tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Nah, coba kita selesaikan satu persatu. Untuk yang A, diketahui fx-nya sebagai berikut, saya langsung mencari turunannya ya. Ya, seperti yang sudah pernah saya ajarkan, 7x pangkat 3 berarti 3-nya kita turunkan, jadi 3 kali 7 kali x pangkat, pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 2. Kemudian dikurangi 2 kali 5x pangkat, 2 berkurang 1 jadi pangkat 1 ya. Kemudian plus 8x itu 8. Turunan dari konstanta itu 0, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, tinggal kita hitung, didapatkan 21x kuadrat min 10x plus 8. Itu adalah turunan pertama dari fx pada soal A. Kemudian untuk yang B, f aksen x sama dengan, nah berarti 4 dikali 1/3 x pangkat 3 ya, berkurang 1, plus 3 turun, kali 4/5 x pangkat 2 dikurangi 6x menjadi 6. Min 2 itu konstanta, turunannya 0, seperti itu. Tinggal kita hitung, 4 kali 1/3 itu 4/3 x pangkat 3, kemudian plus 3 kali 4, 12/5 x pangkat 2 dikurangi 6. Seperti itu. Bisa ya? Kemudian untuk contoh yang kedua, nah sekarang bagaimana jika fungsinya ini berupa bentuk akar atau pangkatnya itu berada di penyebut? Nah, triknya adalah kita ubah dulu menjadi pangkat pecahan atau pangkat negatif. Pangkat pecahan kalau bentuknya akar, pangkat negatif kalau variabel x yang berpangkat itu berada di penyebut. Kita ubah dulu ya untuk fx-nya itu menjadi 4x kuadrat plus 3 kali x pangkat. Nah, akar pangkat 3 dari x kuadrat itu pangkat pecahannya adalah x pangkat 2/3. Ingat-ingat kembali materi matematika peminatan. Kemudian dikurangi 5 kali x pangkat negatif 4. Seperti itu. Nah, sekarang kita selesaikan turunannya sebelum kita substitusi f aksen 1 ya. Berarti nanti turunannya kita substitusikan x-nya itu dengan 1. Tapi kita selesaikan dulu atau kita cari dulu f aksen x-nya. Ayo kita turunkan. Berarti ini 2 kali 4x pangkat 1. Kemudian ini 2/3 turun ya, berarti kan plus 2/3 kali 3 x. Nah, berarti 2/3 dikurangi 1 itu sama dengan min 1/3. Kemudian dikurangi min 4 dikali 5 x pangkat min 4 dikurangi 1 itu min 5. Seperti itu. Kita hitung, ini jadi 8x, ini coret sehingga tinggal 2, ini plus ya, 2x pangkat min 1/3, kemudian ini min ketemu min jadi plus 20 x pangkat min 5. Kita ubah dulu menjadi bentuk akar kembali, kemudian pangkatnya kita buat positif sehingga menjadi 8x plus 2. Hati-hati di sini yang berpangkat negatif hanya x-nya ya, jadi kita buat pangkat positif dengan cara kita pindahkan ke penyebut. Jadi 2/x pangkat 1/3 ditambah 20/x pangkat 5. Nah, x pangkat 1/3 itu kan artinya akar pangkat 3 dari x ya, seperti itu. Nah, kalau sudah begini tinggal kita substitusi. Jadi 8 kali 1 plus 2 kali akar pangkat 3 dari 1 plus 20/1 pangkat 5.
Sehingga didapatkan 8 plus 2 per akar pangkat 3 dari 1 ya 1 ya. Berarti 2 per 1 itu 2. Plus 20 per 1 pangkat 5 itu 1 juga. Jadi 20 per 1 itu 20. Nah, sehingga didapatkan 8 plus 2, 10 tambah 20 itu 30. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa tahu ya, ada aturan-aturan lain dari latihan-latihan atau contoh soal yang sudah kita bahas, yaitu ini. Ada 3 hal. Jadi, jika diketahui fx itu adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Kayak ini tadi ya. Turunan dari min 11, turunan dari 2 itu 0, jadi tidak perlu kita tulis. Kemudian jika diketahui fx adalah penjumlahan dua fungsi atau penjumlahan suku-suku seperti ini, maka turunannya yaitu kita turunkan masing-masing suku. Kayak ini tadi ya, masing-masing suku kita turunkan. Kemudian jika ada fungsi yaitu konstanta k kali gx dengan k-nya itu adalah suatu bilangan, maka turunannya adalah k-nya itu tetap, jadi gx-nya kita turunkan, jadi k kali g aksen x, seperti itu. Lanjut ke aturan yang kedua, yaitu perkalian dua fungsi. Jadi jika ada fungsi y sama dengan u kali v, di mana u dan v itu adalah fungsi, maka turunannya adalah y aksen sama dengan u aksen v plus uv aksen. Nah, itu harus diingat-ingat terus ya. Contoh, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 1 kali 3x plus 5. Jadi ini sebagai u-nya, ini sebagai v-nya. Alangkah lebih baiknya kita cari dulu, karena di sini kan rumusnya diminta untuk mencari turunan dari u sama turunan dari v ya. Nah, kita cari turunan dari u-nya terlebih dahulu. U-nya adalah 4x kuadrat min 1, berarti turunannya adalah 2 kali 4 kali x pangkat 1, sama dengan 8x. Kemudian v aksennya 3x plus 5, turunannya berarti 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi f aksen x atau turunan dari fungsi f itu sama dengan u aksen v plus uv aksen. Maksudnya ini dikali ya. Jadi u aksen tadi kita punya 8x dikali dengan fungsi v. V-nya ini adalah 3x plus 5. Kemudian ditambah u-nya ini ya. U-nya itu 4x kuadrat min 1. Kita kalikan dengan v aksen. V aksennya adalah 3. Nah, tinggal kita kali. 8x kali 3x itu 24x kuadrat. 8x kali 5 itu plus 40x. Kemudian 4x kuadrat kali 3 plus 12x kuadrat. Kemudian min 1 kali 3 itu min 3. Tinggal kita hitung suku-suku yang sejenis. 24x plus 24x kuadrat plus 12x kuadrat itu 36x kuadrat. Kemudian plus 40x. Kemudian min 3. Seperti itu. Oke. Lanjut ke aturan turunan fungsi aljabar yang ketiga, yaitu mengenai perkalian 3 fungsi. Kalau tadi 2 fungsi u kali v, sekarang ada 3 fungsi u, v, w. Jadi y itu dinyatakan sebagai perkalian 3 fungsi u kali v kali w. Maka turunannya adalah seperti ini. Jadi tetap bergantian ya, y aksen sama dengan u aksen kali v kali w plus u kali v aksen kali w plus u kali v kali w aksen. Seperti itu. Sebagai contoh. Nah, jadi di sini, ini adalah sebagai U-nya, ini sebagai V-nya, ini sebagai W-nya. Sama caranya kita cari masing-masing turunan dulu aja untuk mempermudah dalam pengerjaannya nanti. Untuk U aksen turunan dari X kuadrat berarti 2X ya. V aksen berarti 3X plus 5 turunannya adalah 3. W aksen turunan dari 5X itu 5. Sehingga kita masuk ke rumusnya. F aksen X sama dengan U aksen VW plus UV aksen W plus UVW aksen. U aksen berarti 2X kali V-nya 3X plus 5 kali W-nya 5X plus U-nya X kuadrat kali V aksennya 3 kali W-nya 5X plus U-nya X kuadrat kali V-nya 3X plus 5 kali W aksennya 5. Oke, kita kalikan. Di sini yang mudah kita kalikan ini dulu. 2X dengan 5X itu 10.
X kuadrat dikali dengan 3X plus 5. Kemudian ini jadi 15X pangkat 3 ya. Terus ini jadi kita kalikan ini dulu. 5X kuadrat dikali dengan 3X plus 5. Oke, ini baru kita kalikan jadi 30X pangkat 3 plus 50X kuadrat plus 15X pangkat 3 plus ini jadi 15X pangkat 3 plus 25X kuadrat. Tinggal kita hitung suku-suku yang sejenis. 30 tambah 15, 45 tambah 15, 60. Berarti 60X pangkat 3 ditambah yang kuadrat 50 tambah 25, 75 ya. 75X kuadrat. Seperti itu. Lanjut. Aturan yang keempat yaitu pembagian dua fungsi. Jadi ada dua fungsi, kita buat pembagiannya atau Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi mirip dengan perkalian tadi, kalau pembagian ini dikurangi kemudian diberi per V kuadrat. Seperti itu. Sebagai contoh, tentukan turunan fungsi dari Fx sama dengan sekian. Nah, berarti kita tentukan U dan V-nya. U-nya itu berada di pembilang ya, jadi ini U-nya. Kemudian V-nya ada di penyebut, ini V-nya. Nah, kita cari dulu turunannya. Turunan dari X plus 3 itu 1. Turunan dari 2X min 1 itu 2. Nah, sehingga kita olah sesuai dengan rumus yang disediakan. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen tadi 1 dikali V-nya, ini ya, 2X min 1 dikurangi U-nya X plus 3, jangan lupa dikurung, dikali V aksennya 2 per V kuadrat. V-nya adalah 2X min 1, kita kuadratkan. 1 dikali 2X min 1 ya, 2X min 1. Kemudian ini X kali 2, min X kali 2 berarti min 2X. Kemudian min 3 kali 2 itu min 6. Kita jabarkan ini jadi 4X kuadrat min 4X plus 1. Sama dengan 2X kurangi 2X habis, min 1 min 6 itu min 7 per 4X kuadrat min 4X plus 1. Seperti itu. Nah, yang terakhir dalam aturan turunan fungsi aljabar adalah aturan rantai. Jadi di sini Y itu sama dengan FU, dengan U-nya adalah GX. Jadi U-nya di sini masih ada fungsi. Jadi bukan variabel tunggal X ya, tetapi U-nya ini juga merupakan fungsi, yaitu Y sama dengan FU, atau bisa kita tulis sebagai FGX atau komposisi fungsi. Maka turunannya adalah F aksen GX plus G aksen X. Jadi kita cari turunan yang luar terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan turunan yang di dalam atau turunan U-nya ini, turunan GX-nya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukan turunan fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4 pangkat 5. Jadi yang di dalam kurung ini adalah sebagai GX-nya. Nah, sehingga untuk turunannya kita olah dulu yang di luar. Nah, yang di luar ini kan 5 ya. GX pangkat 5. Nah, turunannya adalah 5, kita turunkan. 5 dikali GX-nya kita tulis ini, apa adanya, 2X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 4. Jadi di sini masih dalam bentuk GX ya, kemudian pangkatnya berkurang 1. Nah, kemudian kita kalikan dengan turunan yang di dalam, turunan dari GX-nya itu. Jadi turunannya 2X pangkat 3 itu 3 turun, dikali 2X, pangkatnya jadi pangkat 2 ya, berkurang 1, min 2 kali 5X, pangkatnya awalnya 2, berarti jadi pangkat 1. Turunan dari 4, 0, jadi tidak perlu kita tulis. Sehingga menjadi 5 kali 2X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 4 pangkat 4. Ini dikali, ini jadi 6X kuadrat min 10X. Yang bisa kita kali ini ya, 5 dengan ini. Kita kalikan, sehingga jadi 30X kuadrat min 50X dikali dengan ini.
2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4 pangkat 4. Sudah seperti ini saja tidak apa-apa karena kita akan kesusahan jika menjabarkan ini ya. Suatu fungsi bersuku 3 dipangkatin 4 itu panjang. Jadi seperti itu saja tidak apa-apa. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.